Halo, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian sudah menunggu-nunggu ya? Benar, sekarang waktunya kita untuk beribadah. Siapa yang sudah siap beribadah? Ya, puji Tuhan. Lose dengan yakin meskipun kalian di rumah saja, kalian pasti siap untuk beribadah. Untuk itu sekarang duduk dengan tenang, kita akan persiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan Lose akan membacakan ayat untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hari ini firman Tuhan mengajar kita semua untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita, menyanyikan puji-pujian, mazmur kepada Tuhan dengan segenap hati, dan juga kita saling belajar satu sama lain, terutama kita belajar firman Tuhan. Yuk kita semuanya akan berdiri, kita akan memulai ibadah ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita berdiri. Ibadah pada hari ini kita akan awali dengan mengakui bahwa pertolongan kepada setiap kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kesetiaan Tuhan ada dalam hidup kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, tiada hentinya kami bersyukur oleh karena Engkau mengasihi kami dari hari ke hari. Dengan firman yang boleh kami bacakan hari ini, kami diingatkan untuk kami senantiasa mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, mengagungkan Engkau karena segala anugerah dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati setiap kami dan memberikan sukacita ketika kami memuji Engkau, bahkan memberikan kepada kami hati yang siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Lose. Selamat pagi Lause. Nah Lose, Ya. Kita bersyukur ya. Ya. Hari ini di tahun 2021 ya, kita tetap merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Betul Lause. Ya betul Lose. Iya. Lose, Ya. kita hari-hari ini tidak usah khawatir. Betul. Karena seperti dalam firman Tuhan, Ya. kita ada di hati Tuhan, Betul. ada di pikiran Tuhan, Benar, bahkan Lause. kita ada di rencana Tuhan loh Lose. Iya, amin. Maka itu kita mau ngajak anak-anak untuk Memuji Tuhan. memuji nama Tuhan. Ku di tanganmu. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi ya Lause ya. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lause, iya kasih Tuhan begitu luar biasa ya. benar Ya, Lause. bahkan setinggi-tingginya langit, kasih Tuhan lebih dari itu. Lebih lagi Iya. dari langit. Makanya anak-anak kita mau memuji nama Tuhan nih. Kita mau naikkan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Lause. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lause Leo, Ya, Lause Leo tahu nggak? Ada satu sobat kita, dia baik sekali. Dia sayang sama kita. Lause tahu nggak siapa? tahu Lause, Siapa tuh? Tuhan Yesus Lause. Benar Lause. Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan, menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu Aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lause, Ya, Lause. kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak boleh duduk. Dengan tenang kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami Hati kami telah siap Kau bentuk. jadikan kami. Jadikan kami seperti Samuel yang kecil, taat. yang taat dengar-dengaran. Lebih sungguh lagi, mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami. Jadikan kami seperti Samuel kecil, Yang taat. yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami. Jadikan kami seperti Samuel kecil, Yang taat. yang taat dengar-dengaran. Ya, mari anak-anak, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, anak-anak-Mu, urapi juga Lose yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini terus kami mau berharap dan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang mau taat dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, kita ketemu lagi di minggu ini.
Lose ingin menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang pada saat itu ratusan tahun yang lalu, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang, dan saat ini Lose akan meneruskan kepada anak-anak semua. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini Tuhan menolong kami untuk dapat mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami menyanyi dan memuji Tuhan bersama. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dapat mendengarkan dengan tenang, dengan serius, dan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya sudah siap semuanya. Duduk dengan baik dan tenang. Ya, anak-anak, hari ini Lose ingin meneruskan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada banyak orang pada saat itu. Tuhan Yesus suatu hari mengajar banyak orang di tepi danau. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengar apa sih yang Tuhan ajarkan. Nah, mereka dengan serius mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Dan pada saat itu Tuhan mengajarkan firman-Nya, apa yang harus kita lakukan melalui sebuah perumpamaan seorang penabur. Apa itu penabur? Penabur adalah orang yang menabur benih. Nah, di sini Lose juga ada benih nih ya. Di sini Lose punya benih jagung gitu ya. Penabur adalah orang yang menabur benih. Nah, kalau anak-anak pernah ke desa, di sana banyak petani. Bapak petani biasanya menaburkan benihnya di sawah, menaburkan benihnya di ladang supaya bertumbuh dan berbuah. Hasilnya nanti bisa dinikmati seperti sayur yang kita sering nikmati setiap hari. Ada bayam, ada kangkung, ada kacang tanah, dan banyak lagi macam. Nah, itu seorang penabur ya. Kalau kita di kota mungkin jarang kita melihat penabur, tetapi hari ini kita belajar tentang seorang penabur. Apa yang Tuhan Yesus katakan atau sampaikan kepada orang-orang pada saat itu? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini. Seorang penabur menaburkan benihnya, sebagian jatuh di pinggir jalan. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak langsung tumbuh. Ketika benih sudah jatuh di jalanan, datang burung ke situ dan memakan habis benih-benihnya. Nah, benih ini tidak tumbuh, tetapi hilang. Seperti kita ketika mendengar firman Tuhan, kita tidak serius mendengar firman Tuhan, kita sambil lalu ketika mendengar firman Tuhan itu akan diambil oleh iblis, kemudian akan dibawa pergi dan kita tidak bertumbuh. Ya, tanah itu adalah kita. Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa benih itu akan jatuh di kita. Nah, kita itu seperti apa? Apakah kita adalah gambaran pinggir jalan atau kita adalah gambaran batu? Nah, di sini juga ada batu, loh, sebuah batu ya ini ya. Nah, ada sebagian benihnya yang jatuh di batu-batu. Nah, benih yang jatuh di batu-batu ini memang tumbuh anak-anak. Dia akan tumbuh gitu ya, tumbuh pelan-pelan. Tapi sayang, pertumbuhannya tidak subur. Ketika ada matahari datang, yang sudah mulai tumbuh ini, benih yang sudah mulai tumbuh ini pun akan mati. Kena matahari layu dan mati. Nah, apakah kita seperti batu ini hatinya? Iya. Atau yang ketiga, kita seperti semak. Nah, benih yang jatuh di semak itu seperti ini gambarannya. Kalau sudah jatuh di semak-semak ya, benih ini jatuh di semak-semak, dia memang akan tumbuh anak-anak, tumbuh. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mulai tumbuh, semak-semak ini pun mulai membesar. Dan ketika semak itu mulai membesar, apa yang sudah tumbuh, benih yang sudah tumbuh ini, tumbuhan ini akan dimakan habis atau dihingit sampai mati. Dan akhirnya tidak bisa bertahan lama. Nah, apakah hati kita
seperti Sema ini, ketika mendengar firman, kita mendengar. Sebentar kita simpan dalam hati. Tetapi ketika ada masalah, ketika kita belajarnya susah, ketika kita mungkin kesepian di rumah karena mama kerja, kita harus online belajar di rumah, kemudian kita mulai menggerutu, mulai kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mati juga dalam hati kita. Nah, ini gambaran yang ketiga, jatuh di semak kemudian mati. Nah, atau ini pasti ini ya, hati kita pasti yang terakhir ini. Ini tanah yang subur. Ada sebagian benih yang jatuh di dalam tanah yang baik, tanah yang subur. Apa yang terjadi ketika benih itu jatuh di tanah yang subur atau tanah yang baik? Benih itu akan mulai tumbuh dengan baik, dengan sempurna dan subur. Nah, kalau tanaman ini mulai bertumbuh di tanah yang baik, dia nggak mudah mati. Seperti yang pertama, jatuh di jalan, nggak sampai tumbuh, sudah dimakan burung, sudah diambil oleh iblis. Yang kedua, jatuh di batu-batu, tumbuh sebentar, mati juga. Kemudian yang ketiga, jatuh di semak, tumbuh, tapi kemudian mati juga. Yang terakhir ini, jatuh di tanah yang baik. Dia tidak segera mati, tetapi dia semakin bertumbuh. Nah, ketika mulai bertumbuh, maka tumbuhan ini akan mulai berbuah, menjadi besar. Nah, buahnya ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wow, beda-beda memang tumbuhan satu dengan yang lain. Ya, satu pohon dengan pohon yang lain berbeda menghasilkan buahnya. Tetapi masing-masing tetap menghasilkan buah. Nah, kalau hati kita seperti tanah yang subur ini, ketika kita dengar firman, kita simpan di dalam hati, kita tidak hanya merenungkan, tetapi kita juga akan melakukan. Itu artinya kalau tumbuh di dalam tanah yang baik. Nah, hati kita seperti yang mana? Semuanya ini menggambarkan tentang hati kita. Apakah kita seperti jalanan, atau kita seperti batu, atau kita seperti semak, atau kita seperti tanah yang baik? Wah, semuanya seperti tanah yang baik. Ya, Lose senang sekali. Lose berharap semua anak-anak memang memiliki hati seperti tanah yang baik ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan tidak segera mati. Nah, anak-anak, Lose mau memberikan beberapa contoh. Apa sih yang kita lakukan kalau hati kita itu seperti batu gitu ya? Kalau hati kita seperti batu, contoh praktisnya itu kayak mana Lose? Kalau saya dengar firman, hati saya itu nggak tahu seperti apa. Nah, kalau kita mendengar firman, kita mendengar, tapi kita sambil lalu, sambil baca komik, kita sambil dengerin musik yang lain, K-pop gitu ya, atau buka-buka HP, main HP. Nah, itu gambaran hati yang pertama. Ya, kita mendengar tapi tidak memperhatikan, jadi tidak mengerti firman Tuhan itu. Kemudian yang kedua, yang seperti batu, seperti apa? Nah, kita mendengar, kita menyimpan hanya sebentar, tetapi kemudian mati karena kita tidak mau belajar firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, kita tutup. Lebih baik kita ambil HP dan main game. Nah, kemudian gambaran yang ketiga di dalam semak. Apakah hati kita seperti semak atau enggak? Kalau hati kita seperti semak, contoh praktisnya, kalau kita dengar firman Tuhan, ya, kita ikut ibadah online nih di rumah, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita yakin waktu mendengar firman Tuhan, firman Tuhannya dan amin. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai, dan Tuhan sudah selamatkan hidupku. Kita harusnya menaruh hidup kita di dalam Tuhan. Tapi ketika ada masalah datang, mungkin kita kesepian di rumah. Karena mama kan kerja, kita harus online di rumah. Kita mulai takut, aduh gimana ya, nanti ada orang datang, ada pencuri, ada apa, mulai takut. Padahal pintu sudah kita kunci semua. Atau
gimana ya hari esok ya? Apakah besok aku masih tetap hidup? Apakah aku masih tetap sehat? Mulai khawatir. Nah, firman Tuhan hilang terhimpit oleh masalah. Nah, bagaimana dengan yang tanah subur? Kalau hati kita seperti tanah yang subur, ketika firman datang, kita dengar, kita simpan dalam hati, kita nggak cuma merenungkan, tapi kita melakukan firman itu. Kita lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sampaikan. Nah, perumpamaan ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa setiap kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan serius, nggak boleh dengan main-main. Firman Tuhan harus kita lakukan dalam hidup kita. Seperti hari ini, anak-anak semua ketika dengar firman Tuhan, semuanya duduk dengan baik, tidak ngobrol dengan kakak, dengan adik, tidak sambil main HP, itu baik. Itulah hati yang subur, tanah yang subur, hati yang baik. Nah, saat ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Yuk, saya akan minta tolong Kakak Lea untuk sampaikan. Yuk Kakak Lea. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, anak-anak semua, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan serius agar kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan lakukan. Karena kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, semuanya kita akan berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukannya. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini Lose sangat merasa bersyukur dan sukacita. Oleh kenapa? Oleh karena kalian masih tetap semangat. Meskipun kita harus ada di tempat kita masing-masing. Nah, Lose mengajak agar kita terus-menerus terkoneksi satu dengan yang lain. Baik dalam persekutuan dengan Lose-Lose yang ada bersama dengan kalian maupun dengan teman-teman. Nah, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan jangan lupa minggu depan kita masih tetap bersama-sama beribadah secara online. Dan siapkan hati kalian untuk terus memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan dari hari ke hari. Ya, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepada Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai dalam seluruh kehidupan kami dan dimanapun kami berada. Kami pegang terus janji-Mu dan kami ingin menyerahkan hidup kami hari ini bahkan seterusnya agar Tuhan yang senantiasa menolong dan memimpin setiap kami. Kami mengakhiri ibadah Glory Kids pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Oke? Bye-bye.